dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam mata kuliah SIMI, Sejarah Indonesia Masa Islam. Untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi PowerPointers PPT dari dua orang mahasiswa, yaitu Aulia Ramadhani dan Rifki A. Pratama. Tanpa membuang waktu, saya akan mempersilahkan kepada Aulia Ramadhani untuk presentasi. Waktu Anda 7 sampai 10 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Maaf, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Silahkan, teruskan. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Andi Suwirta yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan topik yang saya ambil mengenai peran Muhammadiyah dalam pembaruan Islam di Indonesia era Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 sampai 1923. Oke, boleh next slide. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Ya, Muhammadiyah sendiri merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Nah, Muhammadiyah ini adalah organisasi gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dan tajid, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Boleh di next slide. Ya, latar belakang dari berdirinya Muhammadiyah ini terdapat dua faktor, yaitu faktor subjektif, yaitu faktor yang berasal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri selaku pendiri Muhammadiyah, yaitu antaranya pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah ulama dan intelektual Muslim yang relatif cerdas dan pada zamannya. Yang kedua, memiliki sosial yang tinggi, cepat mendiagnosis penyakit umat dan menentukan terapinya. Yang ketiga, sebagai ulama bertipe ulama praktis, dan yang keempat, terpengaruh oleh pemikiran para tokoh pembaru Islam di Timur Tengah. Lalu dari faktor objektifnya sendiri, yaitu faktor yang menyangkut lingkungan umat Islam Indonesia sendiri pada saat itu, yaitu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama dari faktor segi internal, yaitu kondisi umat Islam Indonesia pada saat itu secara umum adalah rendah pemahamannya terhadap ajaran Islam. Yang kedua, keterbelakangan umat Islam dan bangsa Indonesia akibat penjajahan. Yang ketiga, lembaga pendidikan khususnya umat Islam di Indonesia tidak memenuhi syarat pendidikan modern, juga tidak berorientasi kepada ke depan yang bersifat problem solver. Nah, dari segi eksternal sendiri, yaitu pertama, kondisi bangsa Indonesia pada saat itu sedang berada di bawah kolonialisasi Belanda. Yang kedua, penjajahan Belanda bukan hanya menjajah, tetapi juga mengajarkan ideologi agama, yakni agama Kristen. Yang ketiga, terjadi tren kebangkitan umat Islam. Nah, dari berbagai latar belakang tersebut, melahirkanlah organisasi Muhammadiyah yang memiliki maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maksud dan tujuan ini terdapat dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, menjunjung tinggi agama Islam ini bermakna bahwa sebagai Muslim, seluruh niat, ilmu, dan amal baik semaksimal mungkin untuk menjalankan Islam dengan tata cara ibadah dan pemahamannya meneladani Nabi Muhammad SAW.
Boleh di next slide. Nah, dalam merealisasikan maksud dan tujuannya ini, Muhammadiyah melakukan upaya pembaruan di berbagai bidang. Bidang pertama yang paling menonjol dari Muhammadiyah ini adalah pembaruan di bidang pendidikan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri dan pemimpin awal Muhammadiyah ini begitu menyadari bahwa pendidikan yang baik dapat membangkitkan Indonesia dari keterpurukan. Seperti yang kita ketahui bersama ya, pada awal masa pendirian Muhammadiyah ini, Indonesia kan masih berada di era kolonialisme Belanda, yang dimana pendidikan formal itu adalah suatu hal yang cukup sulit dijangkau oleh rakyat selain kaum priai dan bangsawan. Nah, selain itu latar belakang dari pembaruan pendidikan di Indonesia ini, yaitu terdapat dualisme sistem pendidikan. Yaitu pertama, pendidikan barat dengan sekolah-sekolah formalnya yang didirikan oleh Hindia Belanda, dan pendidikan norm formal yang berupa pesantren diasuh oleh para kiai atau ahli agama. Nah, pendidikan barat ini adalah sistem pendidikan sekuler yang tidak memasukkan agama di dalamnya. Nah, sebaliknya, pendidikan pesantren ini tidak memasukkan materi-materi umum di dalam pembelajarannya. Nah, absennya pendidikan agama dari sekolah-sekolah formal itu mengakibatkan antipati, mengakibatkan agama terdiskreditkan baik secara politik maupun dalam pandangan masyarakat. Hal itu kemudian memicu antipati yang mendalam bagi kalangan agamawan terhadap Belanda dan menganggap Belanda ini adalah penjajah kafir, semua yang datang dari Belanda adalah juga sistem kafir. Hal ini kemudian berdampak pada kebencian terhadap ilmu-ilmu umum yang diajarkan di sekolah-sekolah Belanda. Nah, jika sekolah Belanda meminggirkan agama, maka pesantren pun meminggirkan materi-materi umumnya. Pada konteks ini sebenarnya pesantren juga telah melakukan skolarisasi dalam bentuk lain. Nah, sehingga pada masa perintisan Muhammadiyah, periode pertama yang merentang dari tahun 19 sampai 1923, masa di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berusaha mencari konsepsi baru sistem pendidikan alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan kehidupan kaum pribumi yang berupa masih kebodohan, kemelaratan, dan kemunduran. Nah, tonggak awal dari berdirinya sekolah Muhammadiyah ini pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merintis dan membuka Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah atau yang dikenal MIDI pada tanggal 1 Desember 1911 di ruang tamu rumah beliau. Nah, selanjutnya pada setahun kemudian baru berdiri organisasi Muhammadiyah. Nah, kemudian pada tahun 1918 merintis sekolah menengah pertama Al-Qismul Arko, kemudian pada tahun 1920 berubah nama menjadi Pondok Muhammadiyah. Nah, sistem pendidikan yang diciptakan dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini meliputi pendirian pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan pesantren. Beberapa lembaga pendidikan yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, antara lain pertama itu Quake School Muhammadiyah di Yogyakarta, Mu'alimin Muhammadiyah di Solo dan Yogyakarta, Mu'alimat Muhammadiyah di Yogyakarta, Ju'amat atau Jaimat di Yogyakarta, Kuliah Mubalik di Madang Panjang, Tablik School di Yogyakarta, HIK Muhammadiyah di Yogyakarta, HIS, MULO, AMS, MI, MTS, Dusta Muhammadiyah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dalam bidang keagamaan, yang menjadi latar belakang pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah era Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, khususnya dalam bidang keagamaan, adalah karena sebelum adanya Muhammadiyah ini, ajaran Islam itu misterius, penuh mistik, tayul, guguan Tuhan, hanya terkait persoalan sudah mati. Nah, selain itu, tidak setiap orang bebas memperoleh pembelajaran ajaran Islam, karena memperolehnya itu memerlukan persyaratan yang cukup rumit. Nah, dunia sosial pemeluk Islam ini dipenuhi selimut tebal jimat, perdukunan, benda, dan orang keramat serta kisah-kisah membingungkan, sehingga hubungan antara pemeluk Islam sendiri sulit dikoordinasikan.
Nah, tiap orang lebih sibuk dengan diri sendiri tanpa pemimpin yang memberi arahan, bahkan cenderung saling bertikai. Nah, pembaharuan Kiai Ahmad Dahlan ini membuat ajaran Islam menjadi sederhana. Tiap orang bisa dengan mudah memperoleh sumber belajar dengan guru yang setiap saat siap untuk memberikan mendatangi tempat-tempat umatnya tinggal ya, untuk memberikan ilmu-ilmu mengenai keagamaan. Selain itu juga ada yang namanya disebut tablik atau pengajian yang sekarang kita kenal sebagai majelis taklim. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memulai membuka kegiatan tablik menjadi kegiatan terbuka, bisa dilakukan siapa saja asal bersedia. Nah, gerakan yang dikembangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membuat ajaran Islam menjadi agama rakyat bagi Simaun atau orang pinggiran, sekaligus berfungsi bagi pemecahan persoalan kehidupan yang dihadapi umat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga dalam bidang sosial masyarakat, Oke, yang Alia, menjadi waktu presentasi Anda sudah 10 menit. Silakan di close. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena tidak menyelesaikan. Mohon maaf juga bila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Andi Suwirta. Oke, silakan di close. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Rifki Pratama. Rifki, waktunya sama 7-10 menit. Silakan mulai dari sekarang. Ya, baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Pratama dengan NIM 2109393. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Hizbul Wathan sebagai organisasi Islam di Indonesia. Bisa di next. Ya, dimulai dari latar belakang. Bermula dengan nama Pathfinders Muhammadiyah yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 20 Desember 1918. Akan tetapi pada tahun 1920 oleh Haji Hajid diubah namanya menjadi Hizbul Wathan yang berarti cinta tanah air. Hal tersebut sesuai dengan jiwa perjuangan dalam melawan penjajah Belanda pada saat itu. Di masa penjajahan Jepang, pada awalnya Hizbul Wathan masih bisa aktif. Tetapi tidak lama kemudian, para penjajah Jepang melarang semua partai, organisasi pemuda termasuk Pandu. Sebagai gantinya, pemuda Indonesia dimasukkan dalam gerakan Seinendan. Hizbul Wathan pada mulanya adalah nama madrasah yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur di Surabaya pada tahun 1916. Kemudian Muhammadiyah mengambil alih nama itu menjadi perkumpulan Pandunya yang didirikan pada tahun 1336 Hijriah atau 1918 Masehi di Yogyakarta, atau 6 tahun setelah didirikannya Muhammadiyah atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri dari Muhammadiyah. Hizbul Wathan didirikan untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah, mental, dan fisik, berilmu dan berteknologi, serta berakhlak karya dengan tujuan terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Kepanduan Hizbul Wathan atau yang sering disebut HW merupakan salah satu organisasi otonom atau ortom Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan kepanduan dan berfungsi menyiapkan kader bersama dengan ortom-ortom Muhammadiyah lainnya yang berasaskan Al-Quran dan Hadis. Gerakan Kepanduan merupakan organisasi kepemudaan yang diperuntukkan untuk generasi muda, baik untuk laki-laki maupun perempuan, bertujuan untuk melatih fisik, mental, dan spiritual anggotanya dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Selain itu, Hizbul Wathan juga adalah salah satu organisasi kepanduan pertama yang ada di Indonesia. Bisa di next. Selanjutnya, struktur organisasi Hizbul Wathan. Demi efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi dalam mencapai tujuan Hizbul Wathan, dibentuklah organisasi-organisasi dengan nama kuartir di wilayah kerja pimpinan Muhammadiyah setempat. Susunan organisasi Hizbul Wathan dibuat secara berjenjang dimulai dari tingkat kuartir pusat, kuartir wilayah, kuartir daerah atau kota, dan kuartir cabang. Kuartir pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup nasional. Kuartir wilayah adalah kesatuan kuartir-kuartir daerah dalam satu provinsi. Kuartir daerah atau kota adalah kesatuan kuartir-kuartir cabang dalam satu daerah atau kota. Dan kuartir cabang adalah kesatuan golongan-golongan atau tempat pelatihan.
Bisa di next. Selanjutnya ada susunan pengurus dan personalia Hizbul Wathan. Susunan pengurus dan personalia dari Hizbul Wathan yang pertama pada saat itu adalah diketuai oleh Haji Muhtar Buhari, Wakil Ketua Haji Hajid, Sekretaris Sumodirjo, Keuangan Abdul Hamid, Organisasi Siraj Dahlan, Komando Sarbini dan Damiri. Untuk memajukan 4 Pinders Muhammadiyah ini, para pengurus mengambil pedoman pelajaran dari JPO atau Javans Pinders Organisasi di Surakarta. Bisa di next. Selanjutnya ada keanggotaan Hizbul Wathan. Keanggotaan dari Hizbul Wathan dibagi ke dalam beberapa tingkat, diantaranya tingkat 1. Tingkat 1 disebut tingkat atfal yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berumur 6-12 tahun. Kemudian dibedakan lagi menjadi atfal melati, atfal bintang 1, atfal bintang 2. Tingkat 2. Tingkat 2 disebut dengan pengenal yang diperuntukkan bagi umur 12-17 tahun. Selain itu dibagi lagi menjadi tanggal 1 kelas 3, tanggal 2 kelas 2, dan tanggal 3 kelas 1. Yang terakhir ada tingkat penghala. Tingkat penghala diperuntukkan bagi umur 17 tahun ke atas. Bisa di next. Selanjutnya ada pokok pembelajaran Hizbul Wathan. Kepanduan Hizbul Wathan menyalurkan pendidikannya yang pokok pembelajarannya adalah pendidikan akhlak, masa pembentukan watak kepribadian, pendidikan kecekatan tangan dan memelihara masa kegembiraannya, pendidikan jasmani, pemeliharaan kesehatan dan ketangkasan badan, pendidikan kebaktian masyarakat. Hal di atas menunjukkan bahwa Hizbul Wathan senantiasa menunjukkan upaya melakukan penanaman baik pengetahuan maupun sikap nasionalisme secara terstruktur. Bisa di next. Selanjutnya ada sifat kepanduan Hizbul Wathan. Yang pertama terbuka, artinya dapat menerima siapa saja yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Yang kedua sukarela, artinya tidak ada paksaan atau perintah untuk menjadi anggota. Yang ketiga nasional, artinya diperuntukkan bagi bangsa Indonesia bergerak di bumi Indonesia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Dan yang terakhir Islami, sebagai salah satu dari organisasi otonom Muhammadiyah yang mengemban misi dan visi persyarikatan. Bisa di next. Dan yang terakhir ada perkembangan Hizbul Wathan di Indonesia. Organisasi kepanduan sampai ke Indonesia dibawa oleh pemerintah Belanda melalui cabang Netherlands Padvinders Organisasi atau NPO pada tahun 1912. Kemudian NPO mengubah nama menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Melihat gerakan kepanduan tersebut, tokoh-tokoh pejuang Indonesia berniat mendirikan NIPV untuk anak bangsa dengan nama Javan Padvinders Organisasi atau JPO dengan pendirinya SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916 di Surakarta. 2 tahun kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri dari Muhammadiyah mengikuti SAF atau Sidik Amanah Fatona dan Tablik di Surakarta, tepatnya di rumah Kiai Haji Imam Muhtar Buhari. Di kota tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat anak-anak JPO dengan pakaian seragam latihan baris berbaris di alun-alun Mangkunegaran Surakarta. Sesampainya di Jogja, Kiai Haji Ahmad Dahlan menceritakan apa yang dilihat di Surakarta dan membicarakannya dengan beberapa muridnya. Dalam perkembangannya di Indonesia, Hizbul Wathan mengalami pasang surut di masa pergerakan nasional dan sempat diajak untuk bergabung dengan NIV, namun ditolak dengan alasan perbedaan prinsip kepanduan nasional Indonesia. Hizbul Wathan lahir dari gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dan hingga saat ini masih berkembang. Kepanduan Hizbul Wathan menjadi sarana yang mampu membuktikan keberhasilannya dalam mendidik generasi muda serta mampu menjadi alat yang ampuh dalam menyampaikan dakwah. Pada tahun 1924, Hizbul Wathan berkembang di Jawa, bahkan telah dapat melebarkan sayapnya keluar Jawa. Cabang-cabang baru Hizbul Wathan kian banyak berdiri dan cabang pertama yang berdiri di luar Jawa ialah di Sumatera, yang dibawa oleh wakil-wakil yang menghadiri Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta pada tahun 1928. Masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 menjadi masa kebangkitan Hizbul Wathan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1961, semua organisasi kepanduan harus melebur ke dalam gerakan pramuka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rifki A. Pratama. Oke, kepada para mahasiswa yang lain,
Mulai sekarang boleh membuat komentar singkat dan silakan ditujukan kepada salah seorang presenter dan dikirimkan ke WhatsApp group. Tidak harus menunggu sampai saya selesai memberikan komentar. Oke, komentar saya secara umum sama ya. Presentasinya menunjukkan bahwa mahasiswa kurang baca. Apalagi membaca sumber utama. Tidak sama sekali. Ya. Jadi, mengapa demikian? Kelihatan menjelaskan saja pointers satu slide dibaca. Ya. Jadi, anak SD lebih pandai daripada Anda dan enak juga membacanya anak SD itu ya. Anda masih mahasiswa hanya membaca saja ya. Atau Aulia Ramadhani udah ada slide-nya ngahulang nih, tahu ngahulang diam dulu mau apa yang diomongin. Jadi secara umum Anda wawasan sejarahnya masih belum sesuai untuk mahasiswa sejarah ya, karena bacaan Anda sangat kurang, tidak merujuk sumber utama. Pertama Aulia Ramadhani ya. Jadi Anda nggak memahami tentang Muhammadiyah ini ya. Anda harus baca sumber-sumber utama yang ditulis baik oleh sarjana Indonesia maupun sarjana luar. Kalau Anda harus membaca disertasinya Alfian ya, Dr. Alfian tentang Muhammadiyah. Atau baca disertasinya Diliar Nur, Gerakan Modernis Islam di Indonesia dari 1900 sampai 1942. Orang asing, sarjana asing banyak sekali yang pakar tentang Muhammadiyah ya. Mitsuo Nakamura, orang Jepang ya. Disertasinya aja judulnya bagus ya. Bulan Sabit di atas pohon beringin. Jadi bagaimana Muhammadiyah bisa berkembang di pusat kebudayaan Jawa di Yogyakarta. Itu yang harus Anda pahami sehingga menjelaskan tentang Muhammadiyah pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, Anda tidak dianalisis mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa untuk mengembangkan Muhammadiyah. Mengapa dia tidak pilih Bandung, tidak pilih Semarang, tidak pilih Surabaya, malah pilih Yogyakarta? Karena Anda nggak paham, tidak baca sumber utama, ya nggak bisa menjawabnya. Tidak dijelaskan juga siapa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kapan lahirnya? Ketika memimpin Muhammadiyah, dia berusia berapa? Jangan-jangan dia usia seperti Anda, 20-an tahun, masih muda. Ya? Jadi seolah-olah Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu malaikat saja yang turun dari langit, nggak tahu dari mana asal muasalnya. Ya. Padahal judulnya Ra Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 1923. Tidak jelas juga apa itu arti Muhammadiyah. jadi kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Kalau Anda lihat logonya, logo Muhammadiyah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadiyah berarti dia pengikut baginda Nabi. Itu yang tidak Anda pahami. Termasuk apa pembaharuan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan? Tidak jelas. Karena tidak membaca karya-karya utama ya. Rujukannya dari jurnal, dari buku yang sekunder, tersier, kuarter. Jadi tidak bisa menggambarkan seperti apa peran Muhammadiyah dalam pembaharuan Islam, lebih-lebih ingin menggambarkan tentang peranan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Termasuk juga pembaharuan ilmu keagamaan. Apa ciri khas Muhammadiyah dibandingkan dengan organisasi Islam lain, NU misalnya, Persis misalnya. Jelas Anda nggak bisa menjawab dan nggak bisa menjelaskan karena sumber-sumber bacaan Anda sangat terbatas. Ya. Jadi saya anjurkan Anda membaca rujukan-rujukan utama nanti dalam makalahnya, baca disertasinya
Profesor Dr. Alfian dari UI, baca Profesor Michio Nakamura, baca Profesor James Peacock tentang Muhammadiyah itu ya. Belum lagi sejarawan UGM tuh, Adabi Darban. Wah, itu tentang Muhammadiyah. Betul itu ya, tesis beliau. Jadi baca buku, tesis, disertasi, artikel-artikel yang ditulis oleh pakarnya ya. Jadi kalau Anda bicara tentang Muhammadiyah merujuk tulisan saya, itu salah alamat. Saya tidak pakar tentang Muhammadiyah ya. Harus sumber-sumber otoritatif yang harus Anda rujuk ya. Oke, jadi itu komentar dan saran dari saya untuk Aulia Ramadhani ya. Belum jelas apa peran Muhammadiyah dalam pembaharuan Islam itu, lebih-lebih Anda membahas biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nggak dijelaskan siapa tokoh ini ya. Yang kedua, Rifki Pratama. Ini lebih ngawur lagi. Karena sumber rujukannya juga tidak ada ya. Tidak bisa. Jadi judulnya saja seolah-olah Hizbul Wathan sebagai organisasi independen. Jadi nggak paham bahwa Hizbul Wathan itu adalah sub-organisasi atau underbow atau bagian atau sayap pemuda dari organisasi Muhammadiyah. Jadi dulu setiap organisasi itu punya sayap pemudanya. Nah, Muhammadiyah punya organisasi apa sayap pemuda itu yang tadi yang masih SD, SMP, SMA yang belum boleh menjadi anggota Muhammadiyah karena belum dewasa. Nah, kepada putra-putri yang belum dewasa ini maka dibina dalam organisasi kepemudaan, organisasi kepanduan, organisasi pramuka. Tidak jelaskan apa itu pramuka ya. Praja Muda Karana. Nah, Muhammadiyah namanya Hizbul Wathan. Jadi ada nggak paham seolah-olah organisasi Hizbul Wathan itu organisasi besar yang berdiri sendiri, bukan bagian dari organisasi sayapnya Muhammadiyah ya. Itu harus dipahami. Dan sampai tahun 60-an PKI punya organisasi, bahkan punya tiap organisasi politik punya organisasi mahasiswanya. PKI punya CGMI, Central Gerakan Mahasiswa Indonesia. PNI punya organisasi mahasiswanya, namanya GMNI, ya. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Partai Sosialis Indonesia punya organisasi mahasiswanya, namanya GEMSOS, Gerakan Mahasiswa Sosialis. Ya. Jadi itu yang harus Anda pahami. Sama seperti Pemuda Pancasila, itu organisasi underbow, itu sayapnya IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Golkar, Pancamarga, kan? Jadi itu yang pemerintah. Nanti ada juga organisasi pemudanya, Karang Taruna, atau di pusat KNPI, ya. Itu yang harus Anda bisa pahami tentang Hizbul Wathan ini. Jadi ini adalah organisasi ditujukan kepada calon-calon anggota Muhammadiyah yang masih muda, yang masih sekolah di SD, di SMP, di SMA, supaya kalau nanti dewasa itu menjadi organisasi, menjadi anggota organisasi Muhammadiyah yang komitmen. Salah seorang anggota Hizbul Wathan dan pimpinan Hizbul Wathan terkenal itu waktu masih mudanya adalah Jenderal Sudirman misalnya. Jenderal Sudirman lahir 1916. Jadi kalau dia jadi ya, waktu SD SMP 1930-an, wajar karena dia belum dewasa masuk Hizbul Wathan. Nanti setelah dewasa masa revolusi dia malah menjadi pimpinan TNI, bukannya menjadi pimpinan Muhammadiyah. Jadi itu yang harus Anda pahami tentang sejarah Hizbul Wathan ya, sebagai organisasi Islam di Indonesia. Seolah-olah Hizbul Wathan ini seperti NU, seperti Persis, seperti
Jangan-jangan seperti Hizbut Tahrir juga. Jadi karena Anda konteksnya tidak paham ya, dan jelas untuk bisa memahami Hizbul Waton sebagai sayap organisasi Muhammadiyah, Anda harus baca karya-karya utama yang membahas tentang Muhammadiyah ya. Itu profesor dari UNY itu, Sadiman. Nah, itu orang Muhammadiyah dan itu disertasinya banyak tentang Muhammadiyah, termasuk organisasi sayapnya yang wanita namanya Aisyah, yang untuk laki-laki ya Hizbul Waton ya, dan sebagainya. Untuk mahasiswanya kan Muhammadiyah juga punya ya. Apa coba? IMM kan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. NU punya juga kan organisasi mahasiswanya. Jadi Anda sebagai mahasiswa pun nggak paham namanya organisasi-organisasi milik organisasi besar Islam itu ya. Kalau HMI itu independen. Dulu dicap anak masyumi ya. Tapi ternyata bukan. HMI adalah organisasi independen yang tidak menginduk kepada salah satu partai politik Islam. Bahkan salah seorang tokoh intelektual HMI, Dr. Nurholis Majid bilang, Islam yes, partai Islam no. Jadi HMI itu lebih concern pada gerakan Islam, tidak terkait dengan gerakan politik Islam tertentu. Tapi kalau Muhammadiyah ada organisasi mahasiswanya namanya IMM, NU juga ada organisasi mahasiswa, namanya lupa saya apa, NU. Hanya di PPS tuh. Sekarang ketua senatnya orang NU tuh, mahasiswa dari NU ya, karena dekannya orang NU. Pak Agus Mulyana itu orang NU betul ya, walaupun HMI juga. Jadi Rifki harus baca sumber-sumber rujukan utama tentang Muhammadiyah ya, untuk bisa memahami tentang sejarah Hizbul Waton ini ya. Anda karena membaca tidak paham bahwa organisasi sayap pemuda ini nanti pada tahun 1960-an oleh Soekarno dilebur menjadi satu yang namanya Pramuka, Praja Muda Karana. Kan Pramuka itu anggotanya anak SD, SMP, SMA ya. Ada juga mahasiswa ya. Jadi itu yang harus Anda pahami. Jadi Hizbul Waton itu pramukanya Muhammadiyah ya. Tiap-tiap organisasi dulu pada zaman kolonial, pada masa revolusi, sampai tahun 50-an, 60-an, itu punya organisasi sayap pemuda yang pada tahun 60-an dilebur menjadi Pramuka, Praja Muda Karana. Hingga sekarang. Ya. Sehingga penjelasannya, menjelaskan Hizbul Waton, jangan menjelaskan seperti Pramuka sekarang, ada Kuarnas, Kuarda, Kuarana. Anda nggak paham sejarah itu. Kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir nah, tidak begitu ya, itu pramuka sekarang. Kalau Hizbul Waton atau Pathfinders Indonesia sejak awal abad 20, masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, masa revolusi, saya pikir tidak begitu struktur organisasinya ya. Dan tentu juga sama seperti tadi membahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau Anda membahas tentang Hizbul Waton, coba dianalisis tokoh Hizbul Watonnya. Ya. Jadi jangan hanya menyebut orang tanpa tahu siapa orang itu. Dosen sini Andi Swirta, udah aja siapa Andi Swirta itu. Ini perlu dianalisis ya, sehingga mengapa Andi Swirta ngasih kuliahnya gitu ya. Itu hanya bisa dipahami kalau Anda menganalisis saya latar belakang pendidikan, latar belakang hobi saya, ya, usia saya, itu penting membahas tokoh itu, jangan hanya menyebut nama. Ya. Presiden Indonesia pertama Soekarno, udah aja. Siapa Soekarno ini? Saya orang Belanda, nggak paham siapa Soekarno. Anda harus jelaskan pada saya. Jadi tugas seorang mahasiswa ketika menjelaskan satu peristiwa, satu masalah sejarah itu harus to explain, to describing.
to explaining. Jangan menganggap semua orang tahu. Kalau saya nyebut Soekarno semua orang tahu. Iya, orang Indonesia tahu ya. Tapi kalau orang luar kan belum tentu tahu ya. Saya pikir itu. Jadi silahkan Rifki sumber rujukannya dicari, terutama sumber rujukan utama tentang Muhammadiyah dan organisasi saya pemudanya, termasuk bila perlu cari tokoh-tokoh biografi Hizbul Waton supaya Anda bisa memahami tentang organisasi saya pemuda Muhammadiyah atau organisasi pramukanya Muhammadiyah ini merupakan bagian tak terpisahkan, bukan organisasi independen yang berdiri sendiri, lebih-lebih sebagai gerakan Islam yang mandiri, tapi ia adalah bagian dari gerakan dakwah Muhammadiyah untuk membina golongan muda, golongan yang masih terpelajar, yang belum dewasa, yang belum menjadi anggota resmi dari organisasi Muhammadiyah. Saya pikir itu komentar dari saya, dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan bertukar perkuliahan kita dari Zoom meeting kepada WhatsApp group untuk melihat juga komentar dari teman-teman Anda. Jangan lupa komentarnya ditujukan kepada salah seorang presenter ya. Nah, jangan mengomentari mahasiswa yang lain yang tidak presentasi. Jadi kelihatan Anda tidak hadir dalam kuliah daring karena komentarnya kemana-mana ya. Sekian, terima kasih. Insya Allah jumpa lagi pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Halo Pak. Terima kasih banyak Pak. Thank you very much.